Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaral ladzina utul ilma alladzi unzila ilaika mir rabbika huwal haqqu yahdi ila siratil azizil hamid. Wa qala alladhina kafaru hal nadullukum ala rajulin yunabbiukum idza musiqtum kullu mumassaq innakum la fi khalqin jadid. Aftara ala Allahi kadiban am bihi jinnah balil ladzina la yu'minuna bil akhirati fil adzabi wad dhalalil ba'id. Wa yaral ladzina utul ilma, wa yara lan dadi ngerti kula sira Muhammad yang kamu terima Muhammad dingerteni al-haqqo ing barang sing hak. Hak maknane wujud utawa nyata. Wayah dilan nunjukno apa ikilah Quran alladzi unzila ilaika maknane Quran nunjukno ila siratil azizi maring dalane zat sing agung tariqil azizi dikse dalane zat sing agung alhamidi kang terpuji. Quran itu bisa nunjukno ning dalane Allah sing aziz sing hamid. Manane Allah itu bisa nunjukno dalan ning Allah. Sifate Allah bil izzati kang duweni keagungan, al mahmudi kang den puji. Wa qala lan ucap utawa komentar sapa alladzina kafaru, sapa pira-pira sing kafir. Kana tegese ngucap sapa dum sebagian kufar ala jihad ta'jibi ngatasé arah gawe gawa sing elek maksudnya gawa sing dadekno ingkar libatin maring sebagian sing liya ngucape hal nadullukum ala rajuli yunabbiukum idza musiktum kullu mumassakin innakum la fi khalqin jadid. Antar wong kafir iku saling ngenyek ngandakno ning kancane hal nadullu ana ta nunjukna ingsun kum ing sira kabeh ala rajuli ning atase siji wong lanang wa rajul Muhammadun zaman iku Muhammad. Maksudnya orang kafir udah cerita, ayo tak dudono wong sing di aliran anyar jenenge iku Muhammad. Yunabiu kang nyritakno sapa rajul kum ing sira kabeh, yukhbiru kang gawe kabar sapa rajul kum ing sira kabeh. Anakum bisa temne sira kabeh dan musik tum nalikane wis dihancurno sira kabeh. Kutu tum tegese dihancurno sira kabeh, dipotong-potong sira kabeh. Maksudnya wis mati dihancurkan oleh tanah. Ulang nazatun kan banget hancur. Dimana tamzikin kan banget kasuwek-suwek mana itu hancur-hancur no. Saya tak ceritanya ono wong sing cara berpikir ketika kalian sudah dihancurkan jadi lemah jadi tanah wis hancur. Jare wong iku innakum satemene sira kabeh la fi khalqin yaktine ing dalam penciptaan jadi den anyar. Jadi ceritanya wong kafir saling provokasi ngajak kancane berfaham Muhammad itu aneh, masa wong wis hancur jadi tanah balung-balungnya wis hancur sebenarnya ditangani namanya jadi makhluk yang nopo baru. Muhammad itu aneh. Aftara ala Allahi kadiban. Aftara atau gawe-gawe sapa Muhammad di fathil hamzati lan fathai hamzah li istifhami karena hamzah istifham. Wastuhnya lan den gawe semuge apa biwa hamzil istifham an hamzatil wasli saking perlu sangka hamzah wasal. Maksudnya wis ana hamzah istifham hamzah wasale dibuang. Allah wahi gawe-gawe ngatasi Allah kadiban yang kedustaan fidalika ing dalam mengkono-mengkono khalqin jadid berita nak soban dadi khalqin jadid fidalika ing dalam berita nak soban kono khalqin jadid ana penciptaan yang baru. Angki ana to iku ing dalam Muhammad jinatun to rondo kejinan junun tegese rondo kejinan. Mangane takhayyala dadi kahayal nabi iklan Muhammad wa dalika mengkono-mengkono pikiran iku. Pikiran nak uang sajur jadi khalqin jadid. Terus kunane kuno nabi itu dianggap produk stres sampai umatnya. Mengenai nak jadi kiai dianggap stres itu biasa wae. Selain rontok tenang aku paham. Jadi masalah itu. Nabi kan orang tenang tapi dianggap stres. Ampi apa? Jinna. Enggak ceritanya itu. Rasa diberat mau biasa wae mas.
Allah Ta'ala balil ladina la yu'minuna bil akhirah. Balil ladina balil wong akeh la yu'minuna kang ora iman sapa ladina bil akhirati lan akhirat al mustamilati kang mungku. Alal ba'si ing atase tangi sangka kubur wal adzab lan siksa iku fil adzab ing dalam siksa. Wong sing ora iman akhirat, sing di akhirat itu ada ba'as, bangkit dari kubur, ya ana siksa. Wong sing ora iman ing akhirat fil adzab ing dalam siksa, fira ing dalam akhirat, wa dhalali lan kesesatan al ba'idi kang adoh minal haqqi sang barang hak fit dunya ing dalam dunia. Mun buat terang nggih masalah niki masalah parah mbek masalah bahasa ya. Saya ulang lagi, niki masalah parah, masalah bahasa. Terus tiang kafir kan wonten kali rumono. Ana kafir ahli kitab, niku percaya ana swarga lan neraka. Jadi dalam hal ini sama dengan kita. Cuma model Nasrani itu swarga kaya bae, dadi bae-bae sapa wae mati ya telah tenang bersama Bapa napa di surga. Nah, wong Islam niku promosine rapati menarik, wis saleh, wis ngiyai puluhan tahun ora mesti husnul khotimah. Sehingga agama Kristen lebih menarik karena promosinya jelas apa? Wis bejata kaya apa sudah tenang bersama Bapa di surga. Lah kok kan gak putune pangeran dadi rada loro. Nah, Islam itu wis saleh, wis maca dalail, wis mulang tafsir jalalan wis bawa sawi ngalor ngidul iku jare ora mesti husnul khotimah. Jadi loro itu Islam. Yang promosine ora wae. Soale salate ping 5 kon seminggu bisa. Jadi gue seloro dari situ kompromi lor. Ya tapi itu uniknya kebenaran. Kebenaran itu harus ditempuh dengan perjuangan. Nah, makanya yang bisa membenarkan Islam itu hanya satu, yaitu ilmu. Saya ulang lagi, yang membenarkan Islam itu hanya satu, yaitu ilmu. Bukan ibadah, tapi ilmu. Ibadah itu anut ilmu. Nomor satu itu ilmu. Makanya disebut fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau terang masalah ilmu ya. Misalnya begini. Dulu itu ya ada komunis paham ateis itu ya ada. Misalnya gini, ini apa namanya? Nah ini jauh-jauh, ini polban ya. Terus ini namanya ya. Ini wujud gak? Enggak, sekarang ini wujud. Nah, setelah ini saya tempelkan, ini namanya apa? Nempel. Setelah saya beginikan namanya apa? Bisa. Lalu nempel dan bisa itu wujud gak? Clear. Cara tahu ngaji lagi nih guys. Hormat orang butuh ibadah. Ya wujud. Nah bisa wujud ya ini. Nah ini terus di sini jenenge nempel. Ini jenenge bukan, ini jenenge jam, jenenge nempel. Ya masih sifat, itu jenenge amrun i'tibariyun. Amrun i'tibariyun itu, jadi di dunia itu ada 4 hal. Makanya ngaji tentang dari pondok jenis ilmu kalam, ilmu mantak, ilmu logika. Wujud itu ada 4. Ada wujud hakiki, misalnya kayak polban ini ya wujud. Tapi hakiki yang nggak punya eksistensi karena wujudnya harus diwujudkan. Ada wujud itu khoyali. Khoyali misalnya jadi jam itu jalu-jalu ono berdua. Warna berdua itu menghayalkan ketakutan. Ada wujud itu karena itibari. Itibari misalnya saya dibanding bapak saya Kiai Nur Salim, Bahak itu ibnun. Status saya ibnun itu wujud dan enggak. Saya ya Bahak manusia, bapak saya manusia, disebut bapak. Saya manggil saya bapak ke bapak saya. Ini enggak wujud. Buktinya apa? Mbak saya manggil bapak saya itu anak. Ini jenis wujud sing nisbi. Jadi saya manggil bapak saya Abdun, tapi bapak saya dipanggil mbak saya ibnu anak. Terus begitu. Tak duduk nanti awal-awal kecelakaan ada ateisme, ada Kristen, ada macam-macam. Nah Islam itu melatih orang itu dilatih berpikir secara akal sehat. Disebut fa'lam, apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Makanya Jubair bin Mut'im itu satu orang ateis. Dia pertama kali masuk Islam itu gara-gara dia mau bunuh Rasulullah. Lalu Nabi itu pas ngaji, pas beliau nerangkan ayat amkhuliku min ghairi shay'in apa? Amkhuliku min ghairi shay'in. Amkhuliku ana ta digawe sapa akeh. Min ghairi shay'in kan tanpa sebab sing wujud. Saya maknanya sesuatu yang wujud. Sekarang kalau orang komunis itu betul, katanya alam raya ini diciptakan oleh kebetulan.
pertanyaannya adalah apakah kebetulan itu hal yang wujud? Kan tidak, barang sing wujud. Kalau barang gak wujud, gak bisa menciptakan yang wujud. Atau mereka pakai teori alam raya ini sebelumnya kehampaan tidak ada, menjadi saraf lagi, lebih gila lagi. Barang gak ada menjadi sebab bagi barang yang ada. Berarti kan ini hadhihi samawatu khalaqahal adam. Ini langit dan bumi diciptakan oleh ketiadaan. Sebab itu ketiadaan adalah sebab dari wujudnya barang yang ada. Itu saraf parah. Oh saraf parah. Iya ada itu fakir parah. Nah, sehingga orang-orang kita dulu darah Allah bahwa Allah adalah zat yang wajibil wujud. Makanya kita mulai kecil diajari orang-orang tua kita, guru-guru kita, Allah itu siapa? Zat yang wajibil wujud. Maka alam ini kadang ngono, barangnya mesti butuh sebab. Lah sebabnya kudu berstatus wajibil wujud. Berarti alam ini butuh wujud yang hakiki, yaitu penciptaan itu disebut wajibil wujud. Paham ya? Yang wajibil wujud itu sapa? Oleh Islam disebut itu jenenge Allah. Ya sing wajibil wujud jenenge Allah. Tapi aja oleh Allah itu sapa? Ya zat sing wajibil wujud. Wajibil wujud itu sapa? Allah. Mohon clear nggih. Sehingga faham ateisme itu gak tahu dibahas Quran. Makanya di Fathul Bari, di Irsyadus Sari, di beberapa sarah hadis, kenapa Quran itu tidak pernah ngeritik ateisme, tidak pernah ngeritik faham anti Tuhan. Sehingga dikritik oleh Yahudi Nasrani karena nggak masuk level wong diakal, jadi dianggap jadi wong diakal dia wong alam bumi karuan wujud diunsurkan diciptakan oleh sesuatu yang tidak wujud. Nah, barang wujud kok disebabkan barang ora. Barang wujud yang diwai layu asirusean tidak punya faktor sama sekali, tidak menjadi faktor sama sekali. Yang ketiadaan ini mesti gak jadi faktor. Nanti jadi faktor mesti barang yang ada. Faham ya? Lagi jenis fa'alam annahu la ilaha illallah. Kamu harus tahu secara ilmu. Melalui sejarahnya ilmu apa ma'rifatus syai' ala ma huwa alaihi. Mensifati sesuatu persis seperti hakikat. Itu namanya ilmu. Nah sekali ilmu itu keliru, jadinya ilmu kan. Wong gedebus, wong ngomong, wong saraf. Misalnya gini, yang mengatakan 2 tambah 2 8 itu banyak, enggak banyak. Mungkin anak kecil, wong gila, wong goblok. 2 tambah 2 berapa? 8. 2 tambah 2 8 itu hakikatnya ada enggak? Enggak ada. Tapi yang ngomong ada. Yang ketuhanan Yesus itu ada enggak? Enggak ada, dia tetap manusia. Tapi yang mengatakan Yesus Tuhan ada. Ketuhanan Lata Uzza itu ada enggak? Enggak ada. Tapi yang mengatakan Lata Uzza Tuhan ada. Sehingga dalam tradisi ilmu kalam disebut taburos kalimatan takhruju min afwahihim. Kalau kalimat itu tidak menunjuk hakikat disebut kalimat yang keluar dari mulut. Dia menjadi perkataan karena diucapkan, tapi tidak menunjuk hakikat. Paham ya? Kalau aku ngomong, Mustafa beruntung ke Eropa. Itu ya omongan, maka dia ngomong, tapi hakikatnya enggak. Jadi omongan menjadi omongan satu menunjuk musamma, maka dianggap kalimat hakin. Kalau omongan benar disebut kalimat hakin. Kalimat yang benar alaiha nahya wa alaiha namut. Kalau kalimat yang tidak benar disebut kalimat takhruju min afwan, kalimat yang keluar dari mulut tapi tidak menunjuk hakikat. Ini penting. Tapi orang Islam itu sangat senang belajar ilmu kalam. Selain jelimet, dia nak wiridan dijadiin suarga, paham? Soal modal sama ini, lebu. Sebetulnya di Quran itu bukan menyuruh kita baca la ilaha jumlahnya berapa, tapi fa'lam. La ilaha kamu ilmu ini tenanan, fa'lam. Fa'lam itu ngerti osiro, ngerti dari ilmu. Ini tak lari caranya ya. Kau ngerti alam ini kadang wujud. Ada langit, ada bumi, ada manusia, ada macam-macam. Barang wujud itu mesti rumus pokoknya satu. Yang mewujudkan harus barang yang wujud juga. Dan kelas wujudnya harus kelas primer atau kausa prima. Yang disebut wajibil wujud. Itu jadi fa'alam annahu la ilaha illallah. Dari itu lagi saya istighfar. Wastaghfir li dzambika. La ilaha illallah bener itu rasa istighfar. Jadi syarat saya istighfar seharusnya saya kalimat la ilaha illallah. Mana cara kitab tarekat Dasuki Sanusian atau istighfar model la ilaha illallah sepeng 100 lagi istighfar. Maka Allah dawu wastaghfir seharusnya fa'alam annahu la ilaha illallah lagi wastaghfir
lidzambika walil mu'minina wal mu'minat. Mergo sae istighfar sause subutut tauhid, sause tauhid bener. Tapi beberapa tokoh diwali istighfar se ben dosane ilang. Mergo kalimat lawa kalimat sakar, bar dosane ilang nanti nglafatno. Ben sing bener ora sing bener aku. Mergo aku anut Quran. Aku anut guru kan anut Quran kan dan difaham. Ya kadang liwat ya saya tobat mulai saya paham. Ini penting nah. Penting saya utarakan sehingga kata ulama-ulama ahli hadis, kenapa Quran tidak pernah meritik komunisme atau ateisme? Karena dianggap sudah ada manusia. Cara berpikir harus nemu. Gak perlu kamu polemik sama orang yang seperti itu. Uang barang wujud kok diarani disebabkan oleh sesuatu yang tidak wujud. Ngendingkan barang gak wujud itu bisa jadi faktor. Disebut amhuliku min ghairi syai'in. Terus Allah nyindir mereka, ahumul khalikun. Ya sebenarnya enak kebetulan wae sing nyiptakno barang wujud. Ya kowe wae sing dadi pangeran. Kowe wae sing pencipta langit bumi. Lah wong kafir mesti darane ora dong dene lahir wis ning langit bumi. Mana pangeran takok aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati. Kan anakku pangeran kudu aku critani nek kowe iku zaman aku gawe langit bumi melok ngewangi. Kalau ngewangi burun bego, burun apa wae itu cerita kan pangeran ya unik. Mulane kabeh wong alim iku sajane diadat nantang. Lah saiki wong isane nantang tapi ora alim. Paham? Jadi ya gak iso wong alim gak nantang ra iso. Mulane kata-kata aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati. Kau nak aku pangeran, gak apa-apa dari pangeran. Kau aku pangeran tandinganku gak apa-apa. Tapi kau kudu nyeritakno ning aku zaman di langit bumi itu wis melok. Mesti jawabannya dia, kalau dari lahir Gusti pasti. Nah, di sini ini dibutuhkan ilmu yang disebut fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, terus Allah muji orang-orang inilah yang wayaral ladzina utul ilma wayaral ladzina utul ilma alladzi unzila ilaika mir rabbika huwal haq. Malah barang hak itu yang wujud. Ya wujud itu jenis barang hak. Tapi barang hak dan itu tidak wujud. Nah, yang wujud tapi hakikatnya tidak pernah wujud. Yang mana tak bedai 2 tambah 2 8 itu pernah wujud enggak. Tapi yang keliru barang ya, nah, makanya barang batil disebut qul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batil wa ma yu'id. Jadi wa ma yubdi'ul orang tahu jadi kawitan. Makanya orang tahu mewujudkan diri apa batil barang batil. Jadi barang batil itu tidak pernah termulaikan. Karena untuk memulai sesuatu harus wujud dan barang batil itu tidak pernah wujud. Sekarang sama tak beda 2 tambah 2 8 pernah wujud tidak pernah. Wama dia tidak pernah kembali karena sesuatu itu memang tidak wujud. Ketuhanan Yesus itu sesuatu yang tidak pernah wujud. Ya tidak pernah, ya sudah seperti itu. Tapi yang keliru banyak. Disebut wama yubdi'ul batil wama yu'id. Ma ja'al haqqu wa zahaqal batil. Barang batil mesti tidak ada. Orangnya ada tapi barangnya ada. Yang menuhankan Lata Uzza banyak, tapi ketuhanan Lata Uzza gak pernah ada. Yang menuhankan Yesus banyak, tapi Yesus sebagai Tuhan gak pernah ada. Lalu mulanya ono barang hak, ono barang batil. Barang batil aja ini gak tahu wujud. Sing wujud itu sing batil, sing meyakini itu ada, tapi hakikatnya gak ada. Kalau mau dikerdui, kamu dikerdui, ayo kaya tak jajal gue. Negara ini kali apa jadi gajah bang, jajal miskin kono iso rahasia utah karena semangan. Mereka kedua itu ya Allah. Dan misalnya orang kenal kedua, kakak ini aku jadi kedua mesti orang. Macam siapa parcel? Enggak ada ide seneng. Dan orang tersinggung caranya rumah. Wah semuanya orang malah merokok itu senang kedua. Nah ini penting saya utarakan. Nah problem sekarang umat Islam itu aki-akian ngafal la ilaha illallah. Sebetulnya itu masalah. Tapi tetap baik loh. Timbang gue nyanyi sampai. Tapi sebenarnya urutannya di Quran itu fa'lam apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Caranya ini tawari caranya tauhid. Langit bumi kadang wujud tak? Wujud. Mesti cekal ya kena berarti wujud. Nah barang wujud mesti penyebab itu wujud yang primer. Jadi kita sebut wajibil wujud. Nah wajibil wujud ora liya kecuali la ilaha illallah. Iku jenenge fa'lam annahu la ilaha illallah.
Nah sausi ngerti la ilaha illallah soal jumlahnya bahwa coba piro apa-apa itu sudah selera masing-masing. Ono sing ijazah toreko itu saya ono sing 100. Wah kebetulan dijazahi guru-guru kula bapak ping 3 tok. Nah wis mau coba ping 1000 aku ping 3 mutu aku ping 3. Ping 1000 ora sanate aki-akian tok. Karena tadi tahu kualitas primer, ya. Ini penting kalau udah. Memang ayatnya salah, dia harus atau seintar. Memang guru harus diikuti ya, tapi sebetulnya semua jumlah itu bergantung kualitas fa'lam, ya. Terus kalau saya tanya, caranya gimana? Caranya dimulai dari berdebat. Misalnya begini, di surat Kahfi ya, atau surat Isra itu. Ma asyadduhum khalqas samawati wal ardi, wala khalqa anfusihim. Kalau mereka itu Tuhan, misalnya Yesus Tuhan, atau Uzair Tuhan, atau Lata Uzza Tuhan, apakah mereka kamu saksikan sebagai pencipta langit dan bumi? Enggak kan? Misalnya kamu tanya, berhala Lata itu dari mana batu? Batu berhalanya dulu mana dulu batunya? Foto-foto pengeran atau waktu nih? Terus menjadi punya hidung mata karena apa? Karena dipahat oleh arsitektur. Ya, atau arsitekturnya sudah di pengeran gitu. Tidak hanya begitu, terus lama-lama batal. Misalnya Yesus Tuhan, di bapak agak dulu, atau bapak Allah yang pengira. Kan lebih keren di bawah Allahnya. Gitu. Ya harus begitu terus. Nanti lama-lama bapak, kalau betul di bapak. Nah makanya Quran ada adat nantang. Nantang itu musuhnya diajak berpikir. Makanya terus Allah ngendikan, Aruni ma'adha khalaku minal arti amlahum syirkun fis samawat. Nah tapi saya ingin uang radue adat keilmuan yang seperti ini, karena tadi ketika Islam sudah mapan wong wiridan to, lama-lama ada kemungkinan orang itu berfaham ateis. Kemungkinan itu satu kesalahan umat Islam. Andai kan umat Islam cara berpikir mapan kayak saya seperti ini, kemungkinan ateis ini hampir nggak ada. Karena kalau orang aneh, seorang manusia lah, orang kok darahnya barang wujud diciptakan barang apa? Wujud untuk diciptakan kebetulan. Kebetulan itu amrun itibari. Jadi nggak loh. Aku ketemu Mustafa gak janjian, itu jenisnya kebetulan. Sewujud yang Mustafa beda, kebetulan itu barang wujud ya. Nggak wujud, nggak ada wujud ini pencipta sesuatu kan? Wujudnya saraf. Kayak tadi, ini dua HP kalau saya tempelkan jenisnya nempel. Nah tapi saya jenisnya pisah dan nempel itu wujud gak? Nggak. Ketemu semua janjian jenisnya kebetulan. Kebetulan itu disifati buat komunis, itu pewujud. Pencipta perwujudan syarat kok kena ditambahin kok kena. Nah itu sirinya kenapa Quran itu tidak pernah menitik ateisme, karena kebayang orang kok jadi ateis anti Tuhan. Paham ya? Jelas ya ini awas benar. Nah itu fakta. Makanya saya pernah lihat ya, saya kan punya beberapa teman yang di Timur Tengah yang teman-teman orang Uzbek. Itu orang-orang Uzbek masih ketika Uni Soviet. Itu kan ada orang Uzbekistan, Tajikistan, Ceknya, itu kan daerah-daerahnya Imam Bukhari. Setelah Uni Soviet runtuh itu, yang karena Glasnost itu dulu, itu orang-orang di rumahnya itu ada beberapa basement itu diajarkan tauhid. Diajarkan masih oleh bapak-bapaknya. Jom pangeran itu wujud, ya. Jom pangeran itu wujud. Masa barang sing wujud diciptakan barang ra wujud itu tertanam. Sehingga Uni Soviet ketika runtuh, itu Ceknya langsung jadi negara Islam, Uzbekistan langsung menjadi negara Islam. Kenapa? Ratusan tahun hegemoni komunis itu tidak pernah bisa menghilangkan pikiran tauhid. Paham ya? Karena pikiran yang nggak masuk akal. Makanya ini kan aneh. Uzbekistan Ceknya dijajah Uni Soviet dengan hegemoni senjata kayak gitu, politik kayak gitu, tapi nggak bisa menjajah akidah mereka karena akidah komunis itu aneh. Sehingga ketika komunis runtuh langsung menjadi negara Muslim lagi. Karena apa? Pikiran aneh-aneh aku bayang gue kok terdikti pikiran kok komunis. Mungkin kalau suwon jenengan yang penuh dari Indonesia itu jangan PKI. Nah partainya mungkin ada, tapi nak komunis itu gak ada. Lah ini PKI kok kuburan wedi hantu. Mestinya wedi kebetulan orang itu. Aduh. Ini penting saya utarakan. Makanya ketika Allah disebut yusabbitu wahul ladzina amanu
bil qaulis sabit. Ada kata-kata bil qaulis sabit. Allah itu menetapkan pikirannya wong mukmin. Gini ku pikiran la ilaha illallah. Maka pikiran la ilaha illallah disebut al-qaulis sabit. Pikiran sing nyata. Sabit itu maknanya wujud nyata. Beda lah pikiran Yesus pengeran, lu gak pikiran yang nyata. Lata usaha pengeran, lu gak pikiran sing nyata. Tapi lah pikiran Allah pengeran, pikiran sing nyata. Makanya disebut bil qaulis sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Terus Allah ngendikan wa yudillu wa zalimin. Allah itu menyesatkan orang zalim karena harusnya orang itu gak tersesat. Wong bareng koyo ngono jelas, kok ono sing darani 2 tambah 2 8, mestine itu 4. Jadi Allah sing pengeran wae. Gampangane ra tau bayar luwih cek gobloke ngono, darani barang wujud diciptakno barang sing ora wujud. Aku jubar dulu ketemu nangis dene karena berpikir menamu atilah itu ateisme. Mengajarkan cek goblok ya aku. Mergo urung ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Mosok sesuatu diciptakno min ghairi syai'in tanpa oleh sebab semu wujud. Syai'in adalah sesuatu sing wujud. Amlane iman itu kudu ala darajatil ilm. Ilmu ini bener isik lagi jumlah wiridane, ojo kok jumlah wiridane sik ora ono napa ilmu. The Bluetooth device is connected successfully. Line in. Anu apik ora wis dadi sapi-apian wis ada tukaran. Tapi aku lagi bangga tak lawan. Nanti ketemu pengiran tak lawan. Dan ngajak kerja sama koalisi. Wis kira siap maksudnya kalau bantu ilmunya kalau bantu jumlah. Dan akan batang Allah akan aku soal. Saya mulai kesini kira-kira. Kira masih sistem. Raihnya ini 100 orang jarang raihnya saya. Tapi cara ini ditambah mestinya cara ini 100 dulu. Saya disebut bahwa ya alladzina utul ilma alladzi unzila ilaika min rabbika huwal haqq wa yahdi ila siratil azizil hamid. Dan sekarang plan ateisme sudah gagal. Sekarang terus berpikir kalau manusia sudah jadi lemah, jadi tanah, jadi hancur di tanah, itu tidak bisa dibangkitkan lagi. Itu lebih goblok lagi. Gobloknya begini, karena tadi ketika kita sekarang jadi manusia punya mata, apa kita yang menciptakan mata? Enggak, ini jawab satu-satu supaya memang kita benar. Sekarang kita punya mata, apakah kita yang menciptakan mata? Enggak kan? Kita punya jantung, punya paru-paru, apakah kita yang menciptakan jantung dan paru-paru? Enggak kan? Artinya menjadi fisik kita sekarang itu karena yang lain, karena zat yang lain. Oleh orang Islam kita sebut Allah. Kemudian setelah kita jadi tulang belulang di kuburan, orang kafir enak ngomong, iki ra mungkin dadi manusia meneh. Lho zaman ning donya manusia sing ngene iki apa gayane? Tapi entah mungkin ora. Nek dadi manusia ngene iki gak mungkin zaman ning donya kudune ora mungkin dene sperma ya bisa. Faham juga maksud? Nanti menganggap makhluk kuburan dadi manusia meneh mergo nganggep gak mungkin lah. Tanah wis dadi tanah kok dadi manusia meneh. Memangnya manusia yang sekarang kelihatan yang sering dulu itu gak tahu. Sentuhan gak ada BPKB, kan sama gak tahu. Tanah. Sentuhan badaniwan, kan sama gak tahu. Tanah. Dan itu di luar kemampuan kita. Itu kemampuannya Allah Subhanahu. Dan hal yang sama yang membangkitkan kita dari kubur juga kekuatannya Allah Subhanahu. Kenapa ada iman untuk doai? Paham ya? Namanya dianggap aneh. Pikirannya orang kafir itu cara pengiran dianggap aneh. Mana disebut wa inta ajab fa'ajabum qauluhum aidza kunna turaban a inna lafi khalqin jadid. Foto-foto aneh. Karena orang kafir orang zaman jadi manusia ora kekuasaan mereka kok mokal barang sing dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya mulane kula suwun fokus penting fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi sementing iman Allah itu hebat ulama dhisik. Lan Allah ulama dhisik antarane Allah apa? Zat sing wajibil wujud. Kenapa disifati wajibil wujud? Maka alam ini kadung maujud. Nah, wujud butuh penyebab sing wujud. Untuk kelas wujudnya harus kelas yang paling atas disebut wajibil wujud. Kadang orang sini selama al-wujudul mutlak, al-wujudul mutlak, sing wujudul absolut.
Paham ya? Mana ngaji gitu, terus ngerti gitu. Terus mana innama yakhshabu min ibadihil ulama. Tetap paling wedi pangeran itu ulama. Misalnya wong kok wiridan kok jumlahnya akeh tapi ra paham ulama iku wedi. Nek ngono terus piye? Dan syarat iman fa'lam kudu ngerti. Mulane yusabbitu Allahu alladziina amanu bil qaulis sabit. Maka kaul sing gak sabit. Iku kaul sing takhruju min afwahihim. Kaburas kalimatan takhruju min afwahihim. Jadi omongan sing ora nyata kuwi omongan tapi tidak menunjuk hakikat tapi diarani omongan mergo kadang wis kadung ana sing lafaz. Nah, tapi tidak menunjuk hakikat. Nah, sing menunjuk hakikat itu lagi disebut bil qaulis sabit. Omongan sing sabit. Sing sabit itu fil hayati dunya wa fil akhirah. Saya misalnya Yesus, Isa yang akhirat ya lara kabeh tetap dihisab ya pengiran senajan dodekne nabi. Antri yang lara mahsyar. Lah adanya pengiran gak perlu antri. Koordinator. Ternyata sing gagal mbok sembah sampeyan diobong dadi dadi api. Jenis gak lata usaha tapi materi pembakaran. Mana ora sabit fil hayati dunya wa fil akhirat. Itu gak pengiran ning dunya ya pengiran, ning akhirat ya pengiran. Ning dunya kuasa ning akhirat ya. Ini cara pengiran sing ingkar syafaat iku keliru. Ora iso wis mati kok iso disyafaati barang. Wis mati ku wis iso disyafaati. Memang pengiran asli akhirat gak ala kulisein kodir sembrono. Pengiran yang akhirat tetep ala kulisein. Ora iso pengiran kok sampai Gusti sesuai konstitusi. Kalau orang sudah mati itu tidak bisa dengan syafaati. Kok pengiran Gusti tidak bisa bangun? Pengiran tetap di akhirat yang ala kulisein kodir. Makanya di hadis sahih masyhur, hadis sahih bukan hadis abal-abal. Ada orang dibully pengiran di swarga digambar suwing. Ini delok swarga macam-macam. Pesta makan bener, pesta separang bojomu pirang-pirang. Nah sing gue paling ya sampean kelon ben apa? Bidadari. Tapi halal maksudnya delok nangis. Karena nangis Gusti kula pun swarga masa delok nangis ben terus dadi neraka. Dadi neraka jebule neraka dicemplung mau mentani 70 tahun lagi tok ngisor. Karena apa dalamnya neraka? Nangis mau Gusti gas swarga langsung gak mlebu neraka. Diadep nang swarga. Gusti mosok delok tok. Mau kerjalo diadep nang neraka. Singkat cerita terus pengiran saatnya wis kan mlebu swarga. Pengen supaya apa fasilitas terbaik cara kowe tak kei. Bareng angen-angen terus sembahyang nang swarga sing wah, swidadari itu apa baru widadari ning ngene coba ya. Itu enggak ya. Aku seneng. Enggak nang gini berapa kabar ya? Betul enggak? Betul enggak? Wis jagai. Orang nanti kiai daerah kuat tak koi. Temen widadari jen. Kabare papat kok sederhana berarti. Bukan ada yang valid. Iya buat betul enggak? Karena sekian. Nah, singkat cerita dari sebagian kata terus dari pengiran kata itu laka wa asyratu amsaliyah kata itu bagi kamu dan milik kamu dan masih lipatan ke 10 kalinya. Itu jangan itu atas tahzi ubi wa antarabul alamin dengan pengenyak kula Gusti. Mesti gambar kula. Kata Allah ana la astazi aku orang ngenyak kue walakinni alama asya'u qadir tapi saya mampu melakukan apa saja. Sehingga orang-orang yang mengingkari syafaat boleh tobat. Allah itu ketika di akhirat masih ala kulli syai'in qadir. Sehingga wong sing wis mlebu neraka kaya apa asal duwe iman tetap selamat. Maka duwe fa'alam annahu la ilaha illallah. Dan la ilaha itu al-qaulus sabit, sesuatu sing nyata. Maksud kalimatul haqqin alaiha nahya. Saiki misalnya presiden kayak apa hebatnya? Ketika di akhirat masih status presiden enggak bisa pesakitan. Kiai top kayak apa di akhirat sudah enggak top. Dia juga anti hisab dan dikduk itu. Tapi kalau Allah di dunia sama akhirat sama enggak? Sama. Kualitasnya sama, kudrohnya sama, irodatnya sama, bahwa dia tetap penguasa tunggal. Coba paling gampang gini, ini kata Ibnu Qayyim, contoh paling gampang gini. Neraka itu pertunjukan yang hebat. Wes saiki wong tak takoki wong paling fasik tak takoki. Kok nek neraka itu disiksa ta? Enggak jawab wong fasik-fasik. Disiksa kejat-kejat ta.
Iku nak nunjukno kekuasaan wong koyo ngono api 70 kali lipat panasnya neraka dibanding bumi dibanding sining dunya. Kok wong cek urip. Mengenai jari Sayyid Abu Bakar bin Salim, wong Islam nak mlebu neraka iku kudu ana senenge. Kudu diharapkan mlebu swarga. Tapi kan wis njember nang 17 tahun. Sampeyan nggone dino kandha aku ya dadi 70 tahun ceblok itu. Tetep kowe kudu yakin iso mlebu swarga asal kowe duwe iman. Mergo Allah bisa mengelola kehidupan bahkan dalam kadar panas yang seperti itu. Bukan orang tahu mikir menurutku panas yang menurut wong itu nak dikelola Allah iso. Kowe bisa mengelola kehidupan dalam misalnya uang dalam bahaya jobang botol. Kowe bisa berbarang ora iso. Lha iku kowe cek urip. Iku kuasane sampe bisa. Allah. Lah kalau Allah bisa mengelola kehidupan yang neraka, Allah bisa mlebokno wong sing ning neraka ning swarga. Tentu dengan syarat apa iman. Mane fa'lam annahu la ilaha illallah. Kau nak isi iman bener lagi istighfar. Maka syarat ditampani istighfar sausé iman. Mane jare Said Abdul Hasan Asadili ngetikan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir bi qawli la ilaha illallah. Mana kejali istighfar dengan dasar kalimat la ilaha. Bahkan langsung berlafaz astaghfirullah nara kotor salafat. Dari kulil ladina kafaru iyan tahu yufar lahum maqad. Saya kan orang kafir 70 tahun. Terus dia lafadznya la ilaha illallah. Masalahnya di sepuro dah. Di sepuro. Dia ini istighfar dah. Belum. Lagi nunjuknya nak la ilaha illallah wis pengganti apa? Istighfar. Buktinya orang kafir sekarang lafadznya la ilaha illallah yufar lahum maqad salaf. Dosa-dosanya diampuni. Padahal dia belum tahu lafadz istighfar. Itu menunjuknya nak la ilaha illallah punya kesaktian menghapus dosa. Tapi sing syaratnya sing fa'lam berdasar ilmu. Ya caranya lah, tangan-tangan enggak. Allah itu siapa? Allah itu zat wajibil wujud. Mana yang mana ngaji tauhid? Allah itu siapa? Zat sing wajibil wujud. Wajibil itu siapa? Allah. Mana dilatih fa'wal mawjudun qadimun bagi tetap ketika pujian sifat rampulan yang dikenalkan pertama apa? Sifat wujud. Karena ini sifat paling pokok. Nah, kalau ini semua ateisme paling aneh, itu mengdarani alam raya kok diciptakan barang sing ora wujud. Darani kebetulan itu piye? Padahal ngaji ya tadi iki jam iki pan sing wujud di pan jam. Nah, ditambahnya ittisal jenenge apa? Nempel nanti bisa infisal, tapi ittisal dari infisal itu wujud. Paham ya? Aku ketemu Mustafa anak janjian orang janjian jadi kebet terus kan mulai ini kesini jadi kebetulan tapi aneh betul lah saya ini kebetulan itu segala yang itu cara paham kan lagi sih kebetulan itu paham punya apa kebetulan saya coba punya kebetulan terus kebetulan bukan ini kan mereka kecekel atau boleh Allah kecekel mereka wujud. Ini disebut laparan sing wujud disebut al-qaulis sabit yufabbitu walladzina amanu bil qaulis sabit sabit ya fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah zaman yang dunia ya wujud dengan sifat dikjayanya lahul asma'ul husna. Dan yang akhirat ya wujud tetap dengan sifat dikjayanya lahul asma'ul husna. Faham ya? Tadi itu mana itu wa yaral ladzina utul ilma alladzi unzila ilaika min rabbika huwal haqqa wa yahdi ila siratil azizil hamid. Kalau terus nanya afalan yaro nyata apa bangunan sapa ngake yang guru tegese orang menangun sapa ngake mbok yo wong iku mikir delok ilane maring perkara fena itihim kang antarane ngarep-ngarep wong akeh ngarep to dhuwur wong akeh mbok yo kok mikir wong apa kaifan kang sangguri wong akeh. Orang cerita unik, Fir'aun itu ngaku pangeran. Kurang ajar dengan jenis Fir'aun itu dekat dengan jenis Fir'aun. Jenis Farah. Ngaku pangeran itu ya terang-terangan. Nabi Musa dijak debat. Debat Nabi Musa ya Nabi anyaran. Ditakai, pangeran itu siapa? Ya pangeran itu dari Musa. Pangeran itu siapa? Rabbus samawati wal ardi yang mengerani langit dan bumi. Fir'aun yang tengah ini soal mengerani bumi itu keliru biasa.
Aku ngalir itu orang-orang yang pengiran ya aku pakai jadi Fir'aun kurang aja. Soal namanya pengiran itu namanya dari Musa. Haman itu loh, Haman itu arsitektur ya. Haman milih sorhal ali abluhu asbab samawati fa'atali'a ila Musa. Haman gawe piramida sundur. Ada incen pengiran itu Musa. Kita orang-orang pengiran yang langit larang. Ini debat. Dan debat ini sudah debat kocok. Fir'aun kocok mana? Akhirnya Musa dimarahi pengiran. Dan itu sederhana sekali. Akhirnya penggalan Fir'aun dari iman. Ya sekarang orang situ pengirannya langit bumi. Pengirannya buyutem. Ya Musa Fir'aun. Bukan mikir. Nah Fir'aun pengiran buyutem Rabbi pengiran. Dan Fir'aun lagi lahir. Rabbukum rabbu abaikumul awalin. Ya sama mengenai pengiran itu tak sifatnya yang mengirani buyutmu. Langsung hadirin sadar kalau Fir'aun Tuhan berarti buyutnya sama Tuhan kan Tuhannya terlambat datang. Musa Fir'aun semenjak itu banyak waqala rajulun mu'minum min ali Fir'aun sing yaktumur iman. Semenjak itu sudah banyak orang mukmin tapi menyembunyikan imannya karena logika Fir'aun Tuhan itu habis. Dengan logika kalau dia Tuhan berarti ada Tuhan datang terlambat. Babanya dulu tanpa Tuhan karena Tuhannya baru lahir. Tuhan berita, nanti kok aneh. Akhirnya, ini pentingnya logika. Akhirnya sadar, enggak juga ada soal skap pengeran berstrategi skap pengeran. Malah ketika pengeran final ketuhanan Yesus, pengerannya sederhana nanti kan. Masih hukum Maryam illa Rasul qad khalas min qabli rusul wa ummuhu. Sidik karena ya kulan itu Yesus itu yang mana? Misalnya hubungan bersama tamu di pengiran. Kata yang mas barang tak keidar suat. Saya orang fatahnya. Alhamdulillah bergratisi pengiran. Masya Allah alhamdulillah. Saya sangat bertanya apa? Mereka kebayang. Ada pengiran yang masuk. Jadi kata bayang. Artinya logika selain Allah jadi pengiran ini sekarang masuk akal kata. Memang disebut orang kaulis sabit. Orang berkaulis sabit Allah tak sih bisa jadi pengiran. Nah itu disebut wajibil wujud. Mana pengiran dawe unzur kaifa nubayyin lahumul ayat sumanzur anna yufakun. Saya jangan menangin kok iso orang kok goblok ngono yufakun kok iso. Jadi sebenarnya kesalahan manusia itu dia sekali ke pengiran kok iso barang karuan ngono tak salah. Kok iso mengiran Fir'aun di bapak mbah. Nah ini pengiran berarti tambah tambah pengiran. Mana marah sekarang ketika Nabi Musa dengan Rabbukum wa rabbu abaikumul awalin. Jadi ngaji, mulane pentingnya ngaji ben ngerti. Mulane wong nganti kafir kok gak delok dhuwure, gak delok mburine. Padha maksiat yang ngoten. Misale yen sewu wonten tiyang yen sewu misale wonten tiyang dadi copet umur 17 tahun utawa dadi londe umur 17 tahun. Setelah karena lama nyopet atau dadi londe rezekinya hanya dari situ. Salah rezekinya hanya dari situ. Terus ngomong, Pak Kiai aku nak orang nyopet mangan kondi, aku nak orang londe mangan kondi. Lama-lama umur 17 tahun dari zaman dadi copet gak mangan. Lah iku jenenge wong sing gak mikir mabena iki mama kan. Dan misalnya wong bisa nyopet kan umur 17 misalnya. Wong payu bisnis gitu misalnya umur 17. Ketika rezekinya dia dari kemaksiatan, dari riba atau dari nyopet, mungkin baru 1 tahun ya dia dapat rezeki dari nyopet. Sukses menyimpulkan, aku nak nyopet mangan kondi, duit kondi. Mulanya 17 tahun yang lalu tanpa duit, tanpa mangan. Makanya kan, wong ada peristiwa 1 tahun saja kok terus mengisnatkan atau menjadi satu ketentuan hukum aku nak nyopet gak mangan. Mulanya 17 tahun yang lalu, kayak ini kalau menjadi DPR, menjadi presiden itu, maka kamu gak bisa seneng. Tapi kamu turun dulu, ini berantem orang-orang. Mereka rasanya biasa aja. Mana orang dibucu, wedi bucu dari si garing. Ya mana kau Joko lu apa-apa wah. Rasa bucu baik-baik. Orang mana bucu lu wedi wah kamu repot piye. Kita ini sering menyimpulkan sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Lagi jadi orang mikir mabena ijihim mama khalfahum. Gak mikir ngarep, gak mikir. Nah kalau gue mati biasa wae. Lalu pikiran gue mati biasa wae. Pikiran gue zaman aku dunia di rumah Allah, kok mati ya di rumah Allah. Zaman aku dunia yuri tebek gue, mati yuri tebek gue.
Bingung apa Gus? Makhluk sing bukan bingung serat jelas. Jadi urip sedang, makanya Umar bin Abdul Aziz mati ku santai. Ditakoi. Lah dia mati kok santai. Dituangi sebagai anak-anak. Ngono dan masyhur Umar bin Abdul Aziz khamisul khulafa. Khulafa kelima yang dianggap adil dalam Islam kan sinten Umar bin Abdul Aziz setelah khilafah 4 tahun. Ketika dia mati santai. Ketika ditanya, kenapa engkau santai kita nak? Memangnya saya mau kemana aja? Ila khairi madzubin ilah. Maring cat terbaik. Aku nih dulu malah ambek kowe. Semua orang jelas kerani bisa. Dia presiden orang. Nah aku mati rak balik cat yang terbaik. Ini santai. Coba tidak semasyur Jalaluddin Ar-Rumi malah masyur. Apa yang mati yang muridnya Denuang semetu dipisoi. Kenapa kau nangis? Begini berdua mati. Aku terseksa dengan keterpisahan ini. Aku suwi di dunia. Pas sampai ketemu untuk tangisi. Ayo juga mari. Terus mau nari kabel itu. Mengenai masyur, Madzhab Jalaluddin itu kematian adalah hari pesta. Nah, ke anak ngono ya karu-karuan. Enggak ada mati bukan akhir siap. Tapi kita ada lagi dunia ngurusi siapa? Allah, enggak nih akhirat sih ngurusi. Kau yang dunia urip ya berfadole Allah, yang akhirat ya berfadole Allah. Segitu yakin, yakin. Untuk mau kemangan, ngenteni rezeki bulanan, enggak cukup. Ayo rata-rata rezekimu biro. Enggak pengeluaran, enggak memasukkan hati-hati. Masuk yang paling suka enggak? Ya ada pengeluaran. Ya orang ada pengeluaran beliau, suka itu tambah ribet. Macet ya Alphard 11 juta, malah enak aku orang pengeluaran. Si pengeluaran pemasukan damai. Ya coba sekali-kali dibahasakan gini cara ilmiah. Amerika itu negara hebat. Sebenarnya bisa dibahasakan begini. Justru karena hebatnya itu negara paling bergantung dengan orang lain. Amerika itu butuh totalnya saja berapa batu bara, berapa minyak. Untuk eksistensi negaranya dia harus butuh sekian ini itu. Justru semakin besar semakin banyak ketergantungan. Karena maknanya besar untuk mertahan usaha. Gedung itu kalau tinggi butuh tata raya, butuh pondasi yang kuat. Sebenarnya ada bahasa orang terlalu kuat malah terlalu banyak tergantung. Misalnya presiden kuat malah bergantung sama sekian ketua partai politik. Kue tahu turunin gerdu santai rata tergantung sama saya. Gue sekali-kali ngaku keren, ya? Keren. Gue duweannya santai neng dinding. Nanti rasa dikawal, orang sing doyan mata ini, orang sing enak. Damai. Amerika tuh bingung, karena di sidik karena ya kulan itu, Yesus itu doyan mana? Misalnya gue bilang, bersama tamu di pengiran, kata yang mas barang tak kaidah, surat. Saya anak umur, alhamdulillah bergratisi pengiran, masya Allah, alhamdulillah. Saya sangat bangga banget. Ada pengiran yang bagus. Jadi sekarang boleh. Artinya logika selain Allah jadi pengiran ini sekarang masuk akal kabeh. Memang disebut orang kaulis sabit, orang bilkaulis sabit. Nah Allah tak sih bisa jadi pengiran. Nah itu disebut wajibil wujud. Mana pengiran dawe unjur kaifanu bayu melahumul ayat sumanjur anna yufakun. Saya jangan menangin kok iso orang kok goblok ngono yufakun kok iso. Jadi sebenarnya kesalahan manusia itu dia sekali dia pengiran kok iso barang karuan ngono tak salah. Kok iso mengiran Fir'aun di bapak mbak. Nah dia pengiran berarti tambah tanpa pengiran. Mana marah Fir'aun. Ketika Nabi Musa dengan rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Jadi ngaji, mulanya pentingnya ngaji ben ngerti. Mulanya uangnya nganti kafir kok gak ndelok dhuwure, gak ndelok nggurine. Padha maksiat yang nonton. Misalnya yang saya wonten tiyang yang saya misalnya wonten tiyang dadi copet umur 17 tahun atau dadi londe umur 17 tahun. Setelah karena lama nyopet atau dadi londe rezekinya hanya dari situ. Saya ulangi, rezekinya hanya dari situ. Terus ngomong, Pak Kiai aku nak orang nyopet mangan kondi. Aku nak orang londe mangan kondi. Lama-lama umur 17 tahun dari zaman orang jadi copet gak mahan. Ya itu jadi orang yang gak mikir nabi na etihim nama kan sama. Dan misalnya orang bisa copet kan umur 17 misalnya. Orang payu bisnis gitu misalnya umur 17. Ketika rezekinya dia dari kemaksiatan, dari riba atau dari nyopet, mungkin baru 1 tahun ya dia dapat rezeki dari nyopet. Surplus menyimpulkan, aku nak nyopet mangan kondi, no duit kondi. Mulanya 17 tahun yang lalu tanpa ada duit, tanpa mangan. Makanya kan, orang anak
satu ketentuan hukum aku nak ra hebat gak mau. Namanya putus setahun yang lalu. Waduh, kalau ini gitu, menjadi DPR, menjadi presiden itu. Nah, kamu gak bisa seneng, tapi kamu menteri itu, ini berantem orang-orang. Murid rasanya biasa aja. Mana bareng di bujur, wedi bujur dari si garing. Zaman kau Joko ya udah ape-ape wae. Rasa bujur baik-baik. Barang bujur ya wedi wae kamu repot piye. Kita ini sering menyimpulkan sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Lagi jadi orang mikir maafin aja mama khalfahum. Gak mikir ngarep, gak mikir. Nah kalau gue mati biasa wae. Kalau pikiran gue mati biasa wae. Pikiran gue zaman aku dunia di rumah Allah, kok mati ya di rumah Allah. Zaman aku dunia dari tebek gue mati dari tebek gue. Bingung banget gue. Makhluk sih bukan bingung serat jelas. Jadi urip sekarang, makanya Umar bin Abdul Aziz mati itu sangat santai. Ditakoi. Jadi yang mati kok santai. Dituangi sebuah anak-anak. Menang udah. Masyur. Umar bin Abdul Aziz. Khamisul khulafah. Khulafah kelima yang dianggap adil dalam Islam kan sinten Umar bin Abdul Aziz setelah khilafah 4 tahun. Ketika dia mati santai. Ketika ditanya, kenapa engkau santai kita nak? Memangnya saya mau kemana aja? Ila khairi mazhubin ilah. Maring cat terbaik. Aku nih dulu malah ambek kue. Semua orang jelas, Qur'ani bisa. Dia presiden orang. Nah aku mati tak balik cat yang terbaik. Ya santai. Coba tidak semasyur Jalaluddin Ar-Rumi malah masyur. Apa yang mati yang muridnya Dunwang semua itu dipisoi. Kenapa aku nanti begitu berdua mati? Aku terseksa dengan keterpisahan ini. Aku suwi di BBL. Pas sampai ketemu dok tangisi. Ayo juga mari. Terus mau mari kabel muridnya. Mengenai masyur, madhab Jalaluddin Rumi itu kematian adalah hari pesta. Nah, ke anak ngono ya tak karu-karuan. Mungkin akan mati, mungkin akan siap. Tapi kita ada, tapi yang dunia ngurusi sama Allah, enggak nih akhirat ngurusi. Yang dunia urip ya ambek fadole Allah, di akhirat ya ambek fadole Allah. Segitu yakin, itu yakin. Umpama kemangan, ngenteni rezeki bulanan, gak cukup. Ayo rata-rata rezekimu biro. Tidak pengeluaran untuk memasukkan hati-hati. Masuk yang paling suka maka ya ada pengeluaran. Ya orang ada pengeluaran bingung. Suka kita berribet. Macet ya Alphard 11 juta. Malah enak aku orang ada pengeluaran. Si pun orang ada pemasukan damai. Ya coba sekali-kali dibahasakan gini secara ilmiah. Amerika itu negara hebat. Sebenarnya bisa dibahasakan begini. Justru karena hebatnya itu negara paling bergantung dengan orang lain. Amerika itu butuh totalnya saja berapa batu bara, berapa minyak. Untuk eksistensi negaranya dia harus butuh sekian ini itu. Justru semakin besar semakin banyak ketergantungan. Karena maknanya besar untuk mertahan usaha, gedung itu kalau tinggi butuh tata raya, butuh pondasi yang kuat. Sebenarnya ada bahasa orang terlalu kuat malah terlalu banyak tergantung. Misalnya presiden kuat, malah bergantung sama sekian ketua partai politik. Kuat tahu turunin gerdu santai, tergantung sama saya. Bos sekali-kali ngaku keren, ya? Keren. Gue deweannya santai neng dinding. Nanti rasa dikawal, orang sing doyan mata ini, orang sing ini. Damai. Amerika itu bingung, karena dia harus tergantung sana sih untuk menghidupi itu tergantung sana, karena terlalu besar. Ini bukan masalah menyanda, ada sisi seperti itu. Karena uang kudu kulina syukur. Justru kita seperti ini yang terbaik ini pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang kuno wit gede yang ini napa? Gede. Saya nak damai dadi wit cilik rapati keterangan. Ya mana gajah liwat keinjek ngono. Ya kan resiko cilik, anak gajah liwat keinjek. Wit gede resiko dia dhuwur, nak angin banter kalau kena angin wis santai. Ya kabeh plus minus. Tapi kabeh ora penting, kabeh urip kita dikelola Allah Subhanahu wa taala. Dan dia kudu yakin urip iku mergo fadhole Allah. Masyhur ning cerita-cerita sufi. Ana wong ora tau maksiat mulai cilik, ibadah terus. Ketika mlebu swarga takoni pangeran. Kau mlebu swarga mergo apa? Mergi ibadah kula Gusti, kula boten nate maksiat, ibadah terus. Umur piro? 80 tahun Gusti. Ya wis kene swarga 80 tahun. Terus jare wong iku, Gusti, jare ini jenengan swarga wis asih. Lah kalau 60 tahun, kan kau meninggal menuju surga mereka amalan tahun jadi surga selawase, gatel. Amalan tahun surga ini yang buat, nak kau
Mboten Gusti, mergo fadhile jenengan aku kecilan rokok. Terus dhewe kok sing ora iso entek iku fadhilku nang. Mulane kabeh ahli sunnah berkeyakinan bus warga mergo fadhile itu karena itu ratus kurang fadhil bocah elek maksudnya orang ngono maksudnya yang tahu gak cukup berusaha kuasa soalnya itu nggak masalah kan itu saya masalah terus aja demi kalian istighfar nang serina hilang rawan ayu hilang rotu hilang demi istighfar mungkin istighfar kata orang ini wajib suarga nih selawase jari Quran apa? Terus selain fadl itu dari Imam Suyuti mergo niat. Kan ada pertanyaan, kenapa anaknya orang 80 tahun kok suarganya selawas-selawas? Mergo innamal a'malu binniat. Orang mukmin apapun faseknya itu akan punya niat terus ingin mukmin. Untuk nguripe ratusan tahun ya tetap mukmin. Untuk nguripe 1000 tahun kemudian ya tetap. Nah barokahnya punya niat ingin mukmin terus itu diganjar swarga selawase. Kenapa orang kafir yang hanya kafir 80 tahun kok nerakanya selawase? Mergo dekne di pikiran selagi ini urip ya tetap kafir. Berarti dia bercita-cita kekafirannya itu panjang. Nang azabe ya napa? Panjang. Makanya niat itu penting. Mulane kowe suwe di keyakinan ngerja urip ya napa? Kepengin apa? Iman, wis kepengin ngaji. Maksudnya ngaji belajar aku tuh mbek kula. Tapi boleh ada diri malah karu-karuan. Akhirnya dia ini juga nakal-nakalan tak. Mata dia bingung nyewa kiai lah kan moco. Sembrono. Ya yang ya pokoknya udah dulu angan-angan ilama bina idihim mana khalfahum. Jadi Fir'aun orang mikir, aku pengiran orang mikir. Untuk ini warna uang bimba kok dia pengiran. Nah dia pengiran betul dia bayar luar apa? Luar pengiran. Dan angganya apa? Pengirannya terbagi. Sekunato habis, soalnya kacau. Minat sama isan langit wal ardilan bumi. Inna sa' naksif bihimul ardo. Inna salaman bersana insun naksif nampan nenggelam insun bihim mengaki al ardo ing bumi. Jadi kalau bolak-balik matur bumi itu potensinya itu iso likuifaksi. Mereka wis khosfu itu orang atau mata kitab detail-detail itu kitab itu terang. Jadi memang bumi itu potensinya bisa di khosfu. Wal alami fati bumi wal ardi datis sot bumi sing karakternya itu mau bisa pecah. Cuma arwah-arwah yang tanya datis sot itu mau biji yang lemah, biji-bijian itu bumi sing keras itu gara-gara ada tela bengkoang yang kayak ruang untuk tela dan bengkoang. Wah ya sunik ayatnya pengiran. Yang biji itu lemah sekali tapi saya mendesak bumi supaya biji ini bisa besar. Maka bumi itu dua watak wal ardi datis sodai sing dua ini sifat apa pecah. Pecah itu bisa apa saja. Bisa pecah karena tanaman, bisa pecah karena gempa, likuifaksi. Memang potensinya. Jadi kiamat memang dipersiapkan betul ya pengiran. Gampang banget kiamat. Soalnya kiamat itu paling sekian detik. Ya karena tadi logikanya gampang. Kenapa kiamat setengah detik? Ini detik. Misalnya HP ini. HP ini saya godam dengan kekuatan palu 10 kilo. Pecahnya itu nunggu 10 menit atau langsung? Langsung. Sekarang planet Mars dan beberapa planet itu kan jauh lebih tinggi, lebih kuat ketimbang bumi. Panas lagi. Makanya disebut wama amrus saati ila kalamahil basori awwa akrab. Nanti kiamat itu mau kena sekian detik. Karena tadi nggak mungkin benda yang kecil dihantam benda yang lebih besar kemudian hancurnya nunggu sekian menit. Kayak HP ini loh. HP ini tak manteng berbego misalnya. Terus kan ini acunya ngenteni gue sidik-sidik terus aneh-aneh. Lalu bumi itu lebih cilik misalnya dihantam Mars mesti hancurnya langsung. Mulanya wama amrus saati illa kalamahil basor. Kiamat itu sak kedede meripat. Maknanya karena bumi itu kecil dihantam sesuatu yang lebih besar. Pasti hancurnya itu kalamahil basor. Sak kedede meripat. Gambarannya seperti itu. Lagi-lagi butuh ilmu. Mulanya kan masa sejauh ini ya caca ada percaya kan cuma tisik semuanya kok takut uang rasa takut mau kan anak uang itu ditarik akal di logika tadi kalau HP atau gelas dihantam sesuatu yang lebih kuat lebih besar pasti hancurnya itu kalamahil basor. Bumi itu termasuk planet yang kecil dihantam planet yang lebih besar panas bisa juga ngantem panas dipersiapkan potensinya bumi itu mau spiral paling lebih meter misalnya magma. Berarti malah gampang. Gampang banget kan jadi. Kita udah siap kiamat. Kita orang itu ada makmur.
Biasa lah ya. Tapi coba lihat aku nanti kiamat. Nafsi jadi sebenarnya urusan masing. Tapi insya Allah baru kayak seneng Quran insya Allah untuk syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penting gue kudu yakin syafaat itu yang nomor kau Allah yang akhirat lah tetap pengiran. Nah tetap pengiran ya tetap alatku disein. Oke, buktinya yang merokok kalau mau diobam ya tetap ukret. Itu semua rasa Allah. Manusia yakin semoga yusabbitu wa'uladina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Mina sama isani langit wal ardi lan bumi inna sa'lamun ngersana ingsun naksih. Mantan menggelamnya ingsun dihim ing lengake alarba ing bumi. Tapi setiap saat itu potensi manusia itu memang bisa ditenggelamkan di apa? Bumi. Ya terserah pengiran ditenggelamkan orang. Lalu dulu. Anus kita punya belan ingsun alil ngatasi para manusia kisfan atau kisafan. Ing badai atau ing mencara saniki meteor atau bisa saja. Atau digantung benda langit. Jadi potensinya manusia agak dibes maling bumi. Ya digantung benda langit. Ya karena berapa mikir orang seribet gue duit dia guys. Wah ya. Malaikat nyuruh gue bingung. Tapi dia ajak nyuruh rahmat pelan aja. Jika rahmat dia atau matur, nuwun. Suka urip pun itu suku di sini kan suku di sini fathialan fathesin. Nah itu lagi tahu kisafan nih. Kisfan apa ini apa? Kisafan. Bisuku di sini apa? Kisfan wa fathiha. Kisafan kata kira kita alus kit aliyum. Kisafan minas sama. Mana nih kita akan dikasih potongan sama saking langit atau saking arah luhur. Jadi potensi kita di bumi itu ditenggelamkan atau dihantam benda dari langit. Nah, selamat itu luar biasa. Mereka fadli Allah, mereka rahmati Allah. Fikir alim sisi kira fil afala salah satu ya iklan ya. Sebagian kira apa? Iyasa yakhsif fihimul ardo au yuskit alaihim kisafan minas sama. Fiil pertama yasa, fiil kedua yakhsif. Fiil ketiga apa? Yuskit. Tapi kalau kira kita innasa nakhsif fihimul ardo au nuskit alaihim kisafan minas sama. Inna fi dzalika satang ikut tetep ing dalem kono kabeh inna fi dzalika al-mar'i tegese sak temene mengkono-kono barang sing kalihat lah ayatan ing dene dadi ayat liku li abdin gede saben-saben kawula mulibin kang gelem bali heran. Wong sing gelem mikir ana adab iku wong sing gampang balik nang pangeran. Artinya urip kita wis potensine kena adab tok. Ya iso tenggelam ning bumi, iso kantem benda langit. Kok nanti kita selamat iku kabeh bukti rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak bisa ngatur keselamatan kita sendiri. Kabeh la haula wala quwata illa billah. Karena kita mati ya sing tenang ae. Ning dunya ya dikelola rahmati Allah. Kowe terus mati ya dikelola rahmati Allah. Nang ngendikane Kanjeng Nabi la yamutanna ahadukum illa wa yusinudun billah. Aja geman ke mati dak dalam keadaan husnudzon mbek pengen. Kowe ning dunya bulet ngene ya untuk rahmati Allah. Insyaallah ning akhirat kowe tau bulet lah ya untuk rahmati Allah. Syaratnya itu iman, syaratnya itu iman yang bener. Nah iman yang bener istighfaram di ACC bi Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebut fa'lam annahu la ilaha illallah lagi ayat wastaghfir li dzambika. Jadi tauhidnya bener di lagi insyaallah baru kayak tauhid bener untuk bonus disebut syukur-syukur yang hafal mana istighfar. Tapi dari Abu Hasan Asy'ari umpama moral lah itu nak tauhidnya bener itu disebut umpama moral lah. Tapi ya kita ndak lah, kita tetap menghafal nama istighfar. Inna fi dzalika satamna iku tetep ing dalem mengkono-mengkono kabeh inna fi dzalikal mar'i satamna iku tetep ing dalem mengkono-mengkono barang sing bisa mbok delok. Kabeh sing ning donya mbok delok la ayatan yektine kabeh mau dadi tandha liku li abdin gede saben-saben kawula muni ben kang bali ning pangeran. Mesti kabeh iku didelok bali ning pangeran. Teng donya kan ngoten kabeh. Ono anake presiden dadi presiden kangelan, sing anake presiden iso dadi presiden. Sing anak suka dadi melarat, sing anak melarat dadi suka, pokoke ora wale. Ono ngalak bojone ayo nang ganteng bojone. Elek semua macam-macam. Kabeh ku nak wong apik, kabeh ku la ayatul likulli abdin muni. Dadi kabeh ku dadi ayat kekuasaane Allah Subhanahu wa ta'ala. Ono wong Arab ora bahagia aku urip ning Indonesia. Ning Indonesia ben urip ning Arab ya semua. Wong Eropa ndok Indonesia dari Zamrud urip ning Indonesia. Indonesia edan ben maju kaya Eropa, apa urip ngono? Pengen dadi ridane Allah, cita-cita kok aneh. Muslim Islam cita-citane nang ridane Indonesia itu harusnya maju kayak Eropa. Cita-cita aku menjadi kayak Eropa. Lalu aku mau mencita-cita untuk ridane Allah. Jadi kayak Eropa aja orang yang dulu hospiro. Pirang dino, pemati kok ribet lah. Mungkin dia enggak, semua Eropa yang orang Indonesia pirang-pirang seneng.
Jadi gini loh, wisata itu begini, dari lama-lama di sini. Manusia itu punya watak nggak tanggung jawab. Jadi tidak tanggung jawab ya senang. Saya orang Eropa ke Indonesia kan gak mikir. Carut marut Indonesia senang buat delok toh. Orang marah tontonan, bagus sih. Orang Indonesia itu bagus. Mereka dulu orang macul gak baca di ini bagus. Apa orang Indonesia dengan Eropa yang senang bocor bagus putih. Tapi saya cari jajal saya tak jajal. Cak putih sih boleh malu tak kayak aku. Terus nuntut dan karena mas-masan untuk liburan. Apa boleh gak jajal? Jadi wisata seneng masalah orang ganggu. Misal saya ingin Eropa senang itu jadi rota kayak ini. Tapi tak tahu rumah, hilang keasikan. Ini kan senang burcu, mas saya tanggung jawab. Lalu ini orang tanggung jawab senang jejak. Lalu terus kita tanggung. Ini kan ada sandunya mana kan? Kita orang tahu mikir. Nah saya ini semua senang pengeran, semua senang pengeran. Saya udah senang pengeran. Waladina amanu asatu hubbal lillana ani iman imani senang pengeran. Semua pengeran di geger. Bukan kaya Eropa pun kaya Indonesia harusnya dinamis gak Singapura. Kenapa teman-teman? Anak Islam gak apa-apa. Nah gue kan ngaji ngomong apa. Kalau Singapura tenang tuh suasananya kalau Singapura kafir-kafir mayoritas rano sholat rano sujud. Antem di pengeran kena mati. Tapi kalau Indonesia ini marah-marah ngaji, kadang menangis istighfar, kadang dugem toh kalau ora jelas kadang. Kadang umat Islam kadang Islam sing umat iki semua kesuwen kok bonus. Maka kemungkinan Islam Indonesia lorot toh, kadang umat Islam, kadang Islam sing umat sikut tos. Wong waktu Islam iku. Kadang umat Islam, kadang Islam sing apa? Tapi wah semuanya cek dinteni tobatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak apa Nabi kalau nyifati pengiran itu luar biasa. Karena Yusuripis dipikir pengiran. Qulillah sumadarum fi khodihim yalabun. Dunia pun bareng. Kabeh senentokno pengiran. Ini wow, kue duwe meripat iso delok ya ora kowe sing ngatur. Jantungmu iso berdetak ngono sing ngatur ya ora kowe, kabeh ku pengiran. Setelah kita mati pun sing ngatur pengiran. Nah pengiran itu difadati Rahman apa? Rahim. Nah, tentu yang untuk syafaat sing meyakini itu, sing tahu itu. Lalu disebut fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya fa'lam menangadil kula. Soal jumlahnya nanti terserah bersite sampean. Ada yang ijazai 1000, ada yang ijazai 100. Tapi apapun itu, sing mbok kuatno kudu sisi ilmunya napa? Sisi napa? Ilmunya. Inna fi dzalika sa'atan min dalam kono kafi al-mar'i tiksi barang simbol delok iku ayatan iktine dadi ayat. La ayatan iktine dadi ayat. Inna fi dzalika ayatan innal ayat fi dzalik likulli abdin kedhe saben-saben kawula munibin kang gelem balik ning pangeran rojiin kang gelem balik ila rabbi maring pangerane abad. Manane wong niku kabeh padulu kabeh nunjukno ayat. Orang sing mentale balik ning pangeran roh apa wae iku dianggep sarana perangkap tadulu kang nunjukno ayat ala qudratillahi ta'ala ing atase kemampuane utawa kekuasaane Allah Subhanahu wa ta'ala alal ba'si ing atase anane tangi sangka kubur iku mau saiki manuk iso ambekan mergo ana jantung manuk iso bernafas mergo ana paru-paru saiki Allah manuk gawe ndok ndok apa barang mati gludang-gludung tapi Allah iso gawe ndok dadi manuk manuk iso nglairno ndok kabeh iku nggo nunjukno Allah iso ngatur kehidupan sangka ndok dadi urip ya iso sangka urip dadi mati ya iso mati dadi urip ya iso kabeh nunjukno kudrate Allah alal ba'si ngatasin nangekno wong sangka kubur wa malan ngakoni apa wae ya sau kang ngersakno sapa Allah ing awal katate